Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan masak-masak ala Umi ya. Di video kali ini Umi mau bikin empek-empek nasi. Walaupun cuman bahan 1 centong nasi, tetap bisa bikin empek-empek nasi yang super enak banget. Rasanya lembut, walaupun udah dingin gak bakalan alot dan keras. Nah, mau tau gimana cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Yang pertama saya akan rendam 1 sendok makan asam jawa atau sekitar 3/4 bungkus yang harga 1000-an itu ya. Kalau ditimbang sekitar 15 gram. Direndam dengan air panas, nanti kalau udah anget diremet-remet kemudian disaring, kita ambil airnya aja. Lanjut untuk bumbunya, kita siapkan 30 buah cabai rawit hijau dan 7 siung bawang putih. Ini akan kita blender dengan air. Air yang digunakan ini 500 ml, tapi untuk blendernya itu nanti kita ambil secukupnya aja ya, jangan semuanya. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 200 gram gula merah. Gula aren yang dipakai ya, harusnya warnanya yang lebih pekat lagi. Tapi karena saya nggak ada, jadi saya pakai gula aren versi rumahan. Tambahkan 1 sendok teh garam dan bumbu blenderannya, serta sisa airnya. Nah, sisa airnya ini saya pakai untuk membersihkan blender. Kemudian air rendaman asam jawa. Dan ini kita masak sampai mendidih, sampai gulanya larut, sambil sesekali boleh diaduk. Resep cuka kali ini sebenarnya kebanyakan ya untuk resep empek-empek yang saya buat sekarang. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah dingin bisa disimpan di dalam kulkas. Sewaktu-waktu makan gorengan apapun, ini nanti cukanya bisa dipakai. Nah, ini udah mendidih, udah saya masak lagi selama 10 menit. Ini udah mateng, kita angkat, biarkan sampai dingin atau hangat. Baru nanti disaring. Dan ampasnya bisa dibuang. Kalau satu resep cuka ini kebanyakan, teman-teman bisa kurangi setengah resep atau sepertiga resep aja. Dan ini kalau mau disaring gak apa-apa, nggak disaring juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Tapi biar nggak berampas, ini saya saring. Selanjutnya untuk bahan adonan pempeknya, kita siapkan 100 gram nasi sisa atau pakai nasi baru juga nggak apa-apa, sekitar 1 centong. Dan airnya pakai 110 ml ya. Ini akan kita blender atau dicoper juga boleh. Airnya jangan disemuain, kita pakai setengahnya aja dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan pan ataupun wajan juga boleh. Masukkan nasi yang sudah di blender. Tambahkan 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh bawang merah goreng, 3/4 sendok teh bawang putih bubuk atau sekitar 2 siung. Karena aku males ngulek ya, jadi aku pakai bawang putih bubuk aja. 1 batang daun bawang. Kalau nggak suka ini bisa dilewatkan aja. Kemudian 85 gram tepung terigu atau sekitar 8,5 sendok makan. Sisa air untuk memblender. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga nanti adonannya kalis. Jadi ini belum mateng ya, masih lembek kayak gini. Nanti kalau dia udah mateng bakalan kalis dan gak lengket lagi di pannya. Kira-kira seperti ini. Kemudian angkat. Dalam keadaan masih panas kita tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Ini ngaduknya gampang kok ya, cukup dibolak-balik seperti ini aja. Nanti lama-lama minyaknya bakal kecampur dengan adonan. Nah, kalau udah kalis sudah rata, ini kita lebarkan adonannya, lalu biarkan sampai nanti hangat kuku atau dingin juga nggak apa-apa. Setelah dingin, tambahkan dengan sepertiga butir telur yang sudah dikocok. Jadi 1 butir telur itu dikocok dulu ya, kemudian nanti yang kita tuang itu sekitar sepertiga bagiannya aja. Nah, ini lalu diaduk rata. Jadi sebelumnya saya sudah pernah share resep bikin pempek nasi yang untuk 1 resep itu kita pakai 1 butir telur. Nah, berhubung ini sisa nasinya cuma 1 centong dan saya timbang hanya 100 gram, jadi resepnya ini hanya sepertiga bagian aja. Setelah adonan tercampur, kita tambahkan dengan 100 gram tepung tapioka. Lalu ini diuleni sampai adonan kecampur. Nah, di sini ngulen itu paling penting ya teman-teman ya. Jangan terlalu bertenaga dan jangan terlalu kuat karena nanti itu akan menyebabkan adonannya tuh keras dan alot. Pelan-pelan aja asal kecampur rata kayak gini. Walaupun masih agak lengket, gak sampai kalis banget itu gak apa-apa, gak masalah. Aku aja kayak gini, di tangan masih lengket banget tapi aku sudahin ngadoninnya. Nah, selanjutnya akan kita bentuk. Biar gak lengket, tangannya kita balur pakai tapioka ataupun terigu.
Ambil sedikit adonan. Ini saya akan buat pempek lenjer ya, jadi gampang banget bentuknya kayak gini aja. Selanjutnya ini akan saya buat bentuk pempek kapal selam. Adonannya kita ambil secukupnya. Lalu kita bentuk bulat. Dan kita akan buat lesung atau lubang di bagian tengahnya. Jari telunjuk kita tabur dulu pakai tepung biar nanti nggak lengket ya. Nah, kita buat lubang cekung seperti ini. Sampai dalam ya, pastikan dalam biar nanti nggak bocor. Saat membuat lubang, kalau misalkan jari kita lengket, boleh ditaburi lagi pakai tepung. Kira-kira seperti ini. Lalu kita isi dengan adonan telur, sisaan dari untuk adonan tadi ya. Kita isi sepertiga bagian aja atau setengahnya juga boleh. Lalu ini kita rapatkan pelan-pelan sambil agak dimiringkan, biar nanti nggak bocor. Pasti nggak bocor karena kalau sampai ada yang bocor, itu susah banget nanti untuk dirapatkan kembali. Nah, kita bentuknya seperti ini aja ala kadarnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini jadinya sekitar 14 buah empek-empek. Lumayan ya. Selanjutnya ini akan kita rebus. Siapin air mendidih, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu kita cemplungin pempeknya satu persatu. Direbus sampai nanti pempeknya mengapung, ukurannya jadi besar-besar, biar benar-benar matang sampai ke bagian dalam. Ini kita aduk pelan biar nanti nggak menempel di bagian dasar pancinya. Nah, ini pempeknya udah matang, ukurannya udah gede-gede banget, berarti udah matang. Walaupun udah mengapung harus ditunggu agak lama ya, biar nanti benar-benar matang ke bagian dalam. Angkat kemudian tiriskan. Biarkan pempeknya sampai dingin atau sedikit hangat, baru nanti digoreng biar nanti nggak lengket satu sama lain. Nah, ini pempeknya udah dingin, aku goreng. Goreng di minyak yang panas dengan api sedang aja. Sambil dibalik-balik biar matang merata. Kalau udah matang, angkat, tiriskan, goreng sisanya hingga selesai. Kalau mau buat simpanan frozen food juga bisa, setelah direbus, setelah dingin, simpan dalam kulkas dalam wadah tertutup dan masukkan dalam freezer. Dan ini dia, pempek nasinya udah jadi, lumayan ya, dari 100 gram nasi, ini hasilnya sebanyak 14 empek-empek. Untuk pempeknya mau dipotong-potong dulu juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini aku ambil pempek yang kapal selam isi telur dengan pempek lenjernya, lalu siram dengan kuah cuka. Walaupun ini kuah cukonya itu nggak terlalu pekat warnanya, tapi ini tuh udah enak banget. Jadi kalau teman-teman mau buat, misalkan nggak nemu gula aren yang khusus untuk cuko ya, yang bentuknya batok itu, boleh juga kok pakai gula aren rumahan, tapi harus gula aren ya, nggak boleh gula kelapa karena nanti rasanya bisa beda. Ini pempeknya empuk dan lembut banget loh teman-teman, dipotong juga mudah banget. Tekstur bagian dalamnya seperti ini, udah jelas ini pempeknya lembut dan enak banget. Apalagi dimakan dengan kuah cuko yang pedas, asem, manis, gurih, seger kayak gini, cocok banget loh. Ini bikin nagih, bikinnya sangat mudah. Jadi kalau kuah cukonya tuh masih sisa, tinggal nanti masukin dalam botol, simpan di kulkas, bisa awet berbulan-bulan. Kalau kalian bikin gorengan, bakwan, tahu atau apapun bisa dimakan pakai kuah cuko ini. Yang isi telur seperti ini. Ini juga sama enaknya loh. Nah, mulai sekarang kalau mau nyisa nasi, jangan cuma digoreng aja ya, kita bikin pempek seperti ini. Selamat mencoba, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.